Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Abdillah Sulfat ingkang mugi-mugi sadayunipun tansah pinaringan sehat wal afiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra wayah putra mantu sadayunipun saleh salehah, selamat dunia akhirat. Semoga kita semua dihindarkan dari segala macam musibah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dihindarkan dari segala macam fitnah, dan semoga kita dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita membahas tentang rukun-rukun sholat. Kalau sebelumnya secara umum diringkas menjadi 4, ada al-arkan al-qauliyah atau rukun ucapan, ada 5. Lalu yang kedua al-arkan al-fi'liyah, rukun perbuatan, ada 6. Rukun maknawi 1, rukun qalbi 1. Sekarang dirinci dari 4 kesimpulan itu, kalau didetilkan seperti apa. Yang pertama niat. Rukun salat ingkang nomor setunggal niat. Tempatnya adalah hati, adapun melafatkannya dengan lisan adalah sunnah. Waktu niat adalah ketika takbiratul ihram. Kita mengulang apa yang telah pernah kita sampaikan. Ada 2 pembahasan penting tentang niat. Ingkang nomor setunggal tempatnya niat. Secara umum niat itu tempatnya di dalam hati. Kita niat sholat, niat puasa, niat zakat dan lain sebagainya, itu mahalluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Kerentek ten lebete mana. Misalnya saya niat sholat subuh, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu di dalam hati. Adapun melafatkannya ini sunnah. Keranten nopo? Supaya membantu kehadiran niat itu di dalam hati. Lek langsung moro niat ten lebete manah, kadang tasik ngelambiar. Maka sebelum dikerentekkan di dalam hati, kita ucapkan usolli fardhos subhi dan seterusnya, itu sebuah anjuran. Karena sekali lagi untuk membantu kehadiran niat di dalam hati. Berarti pingkali umpami mantun qomat usolli fardhos subhi rakaataini, kita lafatkan. Setelah kita lafatkan, pas mangke takbiratul ihram, niat itu kita lafatkan nopo kita lakukan di dalam hati, dan itu yang wajib. Yang dilafatkan itu sunnah, yang dilakukan di dalam hati hukumnya wajib. Ini ketentuan ingkang nomor setunggal. Secara umum niat itu tempatnya di dalam hati. Kecuali mangke wonten 2 pengecualian, niat itu harus dilafatkan. Yang pertama haji, yang kedua nadar. Haji itu ketika kita sampai di miqat, maka niatnya harus dilafatkan. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Saya niat haji dan umrah, dan saya berihram untuk haji dan umrah karena Allah Ta'ala.
dilafatkan mangke ketika sampai di miqat. Yang kedua nadar. Nadar itu janji untuk Gusti Allah. Nadar itu dikatakan wajib kalau sudah dilafatkan. Lek mek krentek ten lebete manah tok tasik dereng wajib nadar itu ditunaikan. Kalau sudah dilafatkan wajib. Contohnya aku nadar lek anakku wisuda jamaah Abdillah sing lanang tak tukokno sarung BHSKB. Amin. Tapi niki mek contoh tok ya. Contoh tok. Jamaah wedok tak tukokno mukena bordir bangil kabeh. Allahumma amin. Niku lek ten lebete manah tok, nek krentek tok nadar panjenengan masih belum wajib untuk ditunaikan. Tapi lek sampun dilafatkan nopo malih nglafataken ten ngajenge panjenengan. Wah, iki wis tambah al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Dua ini haji dan nadar niatnya harus dilafatkan. Adapun yang lain yang wajib di dalam hati, adapun kemudian dilafatkan sekali lagi hukumnya sunnah. Sebagian kalangan tidak mau melafatkan niat, tak boleh melafatkan niat itu. Kita meyakini boleh, toh Nabi pernah melafatkan niat ketika beliau berpuasa. Kebetulan puasa sunnah, turun dari masjid, pulang ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, terus tanglet, apakah ada makanan pagi hari ini? Pangapunten Kanjeng Nabi, mboten wonten. Akhirnya beliau niat dan niatnya dilafatkan dengan lisan beliau. Idzan inni shaim. Kalau begitu saya niat berpuasa. Berarti Nabi Muhammad pun pernah melafatkan niat. Berarti melafatkan niat niki mboten napa-napa. Seandainya melafatkan niat usolli, dilafataken niki mboten angsal, pasti saat itu akan dilarang oleh Nabi Muhammad. Potensinya Nabi akan mengatakan, Aisyah pisane kitok lho ya, niat dilafatno. Niku wau ana panganan mboten enten Kanjeng Nabi, idzan inni shaim. Kalau begitu saya niat puasa. Seandainya melafatkan niat niku mboten angsal, pasti Nabi akan nambahi. Wis Aisyah pisane kitok lho ya gak oleh engko sampean melafatkan niat. Kenapa? Karena takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan keterangan di saat dibutuhkan itu tidak boleh. Dan Nabi Muhammad itu punya sifat tabligh amanah. Kalau boleh ya diterangkan, kalau enggak boleh ya diterangkan, wajib diterangkan, haram nggih diterangkan. Nabi sifatnya tabligh amanah. Kalau seandainya melafatkan itu dilarang, ya pasti dilarang saat itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tentang melafatkan niat. Lalu yang kedua, tentang waktunya. Yang pertama tadi tempatnya, yang kedua waktunya. Waktu niat adalah ketika takbiratul ihram. Ini juga ketentuan dalam setiap ibadah. Setiap ibadah itu niatnya adalah muqtarinan bi fi'li, dilakukan di awal kali melakukan ibadah. Contoh sholat, kita pertama kali melakukan aktivitas sholat di takbiratul ihram, maka niat sholat adalah ketika takbiratul ihram. Kita haji, mugi-mugi saged tindak haji umroh sadoyonipun. Allahumma amin. Semoga kita bisa umroh ke Makkah dan Madinah, ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad bersama keluarga orang-orang tercinta. Allahumma amin. Kalau kepingin umroh Gusti Allah, mboten napa-napa Gusti Allah setahun sepindah mawon mboten napa-napa. Allahumma amin. Ketika haji, demikian juga ketika umroh. Pertama kali kita melakukan aktivitas haji itu apa? Ya ketika di miqat.
Kalau umroh juga sama ya ketika di miqat. Kewajiban dan rukun ketika umroh kalau digabung ihtosakur, ihram tawaf, sa'i cukur. Kalau haji ihwu mamuz min lontoi sakur, ihram mamuz mabit di Muzdalifah min mabit di Mina, ihwu wukuf, wunya wukuf, mamuz mabit Muzdalifah min mabit di Mina, lontoi lontar jumroh, toi tawaf ifadah, sakur sa'i cukur, maksudnya tahallul. Semua baik haji dan umroh diawali dengan ihram. Itu kita niat. Berarti ya ketika sampai di miqat itu, di Yalamlam, di Bir Ali, kemudian sebagian sekarang mengatakan Jeddah bisa digunakan untuk miqat. Pertama kali melakukan aktivitas, disitulah kita melakukan niat. Zakat nggih ngoten yang kemarin kita bahas, baik diniati ketika di rumah, diniati ketika diserahkan kepada panitia sebagai wakilnya, atau ketika menyerahkannya kepada mustahiknya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Pertama kali melakukan aktivitas ibadah, disitulah waktu kita melakukan niat. Lagi-lagi wonten pengecualian. Fikih itu rata-rata wonten nawane pengecualian. Dalam hal ini nggih wonten pengecualian. Napa? Kalau ketentuannya waktu niat itu adalah ketika pertama kali melakukan ibadah, kecuali ibadah napa? Ibadah puasa. Panjenengan poso kala wingi. Pertama kali kita wajib meninggalkan makan minum niku mulai kapan? Mulai subuh. Pertanyaannya, niat puasa napa ketika pas adzan subuh? Mboten, mulai malam biasane ba'da trawean, mantun trawean pun dipimpin nawaitu shauma ghadin an adai dan seterusnya. Sebenarnya mulai sejak matahari terbenam pun angsal. Kenapa tidak harus pas adzan subuh? Soale angel. Badhe niteni badhe bareng-bareng niat pas adzan subuh niku angel. Seandainya wajib niat niku pas adzan subuh, nggih kathah tiyang sing mboten saged niat poso. Adzan subuh kurang 5 hitungan ke belakang. Siap-siap semuanya. 5, 4, 3, 2, 1. Nawaitu serentak sak Malang ngoten. Nggih kangelan. Maka sebagai bab kemudahan untuk niat puasa tidak harus di awal kali melakukan puasa, dalam hal ini meninggalkan makan, minum dan lain sebagainya yang bisa membatalkan puasa. Bapak Ibu sekalian, itu keterangan tentang niat dengan 2 pembahasan kolowau. Dengan catatan ketika puasa Ramadan niku imam juga harus mengingatkan, monggo niat sareng nawaitu shauma ghadin an adai sampai lillahi ta'ala. Imam lebih baik monggo ingkang sampun dilafataken kita baca di dalam hati masing-masing. Keranten napa? Tempatnya niat hakikatnya adalah di dalam hati. Kalau niat puasa sunnah tidak harus di malam hari. Kalau puasa wajib harus tabyitun niyah. Niat itu harus di malam hari, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Gampanganipun mulai maghrib sampai subuh. Tapi kalau puasa sunnah tidak harus seperti itu. Panjenengan sakniki niat poso mboten napa-napa. Panjenengan wangsul ten griya sami kali Kanjeng Nabi kala wau, "Dik, nek mawon ana kulkas ana sing iso dipangan." Mboten enten. Ya wis lek ngono aku tak poso. Umpami nggih ya, aku tak poso. Mboten napa-napa meskipun kita sudah turun dari Abdillah wis setengah 6, jam 6, matahari sudah terbit, mboten masalah. Dengan syarat gak kelebon opo-opo. Masih belum makan, masih belum minum.
Benten malih, Dek, ana sing sisa mambengi. Wonten ya niki karek sak piring. Ya wis tak pangani, damel sarapan. Manten-manten tanglet malih, ana maneh ya, ana Magicom sik ana. Mboten enten ya. Ya wis lek ngono aku tak poso. Nah niku malih sahure lak jam 6 niku. Dengan syarat belum kemasukan apa-apa. Nggih, ini bisa diterapkan di puasa sunnah, misalnya poso Senin Kemis. Kalau tingali jamaah Abdillah niki istiqomah poso Senin Kemis semuanya nih kayaknya ya. Kemarin ketika bulan Ramadan. Nah, Ramadan poso Senin Kemis kabeh. Yang kedua, takbiratul ihram, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini sudah jelas intinya dua titik krusial di sini. Yang pertama lam, yang kedua kaf. Lam itu harus metu lam. Allah, Allah. Jangan sampai lamnya jadi wawu. Allah, Allahu Akbar. Atau wawu dicampur lam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diusahakan, dipaksakan. Kadang wonten sampun berusaha, sampun mengikhtiarkan saged tapi mboten saged. Itu ya sudah maklum, mungkin jenis lidahnya ya. Ilate mungkin gak terlalu dawa atau seperti apa. Tapi kita usahakan menyebut dan melafadzkan lafdzul jalalah itu dengan benar. Caranya apa? Kali. Satu, ilat kudu lemes. Yang kedua, ujung lidah tempelkan di langit-langit. Langit-langit mulut, mboten langit-langit atap badan. Yang pertama napa? Ilat kudu lemes. Yang kedua, ujung lidah tempelkan di langit-langit. Lek mboten nempel yakin mangke medal wawu. Lek ilate ngambang Allah. Coba Allah niku berarti ilate mboten nempel ten isor, mboten nempel ten dhuwur. Tapi lek ujung lidah itu ditempelkan ke langit-langit, insyaallah nggih medal lam. Allah, Allah. Yang kedua, kedah lemes. Lek mboten lemes mangke wawu dan lam. Allah, Allah. Lalu berikutnya Allah itu tafkhim, tebal. Allah mboten Allah. Tapi Allah itu titik krusial yang pertama. Yang kedua kaf. Kaf itu dalam bahasa Arab makhrajnya ada ledakannya sedikit. Kayak kita ngomong bahasa Inggrisnya kucing nopo? Cat. Cat itu kan nonton ledakannya cat, mboten cat, nonton cat. Cat. Nah, sami kali kaf dalam bahasa Arab. Maka kaf itu wonten ledakan sedikit, wonten dua wonten ledakan kedik mawon. Allahu Akbar. Monggo kita tirukan. Allahu Akbar. Malih. Allahu Akbar. Sepindah malih. Allahu Akbar. Lam ujung lidah kedah napa nempel. Dan itu harus dilafadzkan. Boten cukup ten lebete manah. Yang ketiga, berdiri bagi orang yang mampu pada sholat fardu atau wajib. Berdiri tidak wajib ketika sholat sunnah, boleh duduk. Adapun dalam sholat wajib tidak boleh duduk kecuali bagi orang yang tidak mampu berdiri. Sholat wajib kedah ngadeg. Coro alusi ngadeg niki napa? Jumeneng. Berdiri kedah ngadeg. Wajib kalau sholat wajib. Lek mboten saged ngadeg boleh duduk, boleh duduk. Bahkan kalau tidak bisa duduk, mungkin wis vertigo, gliyeng, mugi-mugi sehat walafiat sedanten. Allahumma amin. Boleh terbaring. Terbaring pilihannya dua. Wonten tiyang mlebet rumah sakit, dilebetaken ten kamar, ditingali kali yugane. Ini penting ngajari anak-anak bab ngeten niki soalnya nggih wallahu a'lam.
Mugi-mugi sehat walafiat semuanya. Tapi ketika ada orang tua sakit, manten ngoten sing lebetaken yugane, tetap anak itu memperhatikan sholat orang tuanya. Bapak iki gak iso wudu, jari dokter gak oleh banyak bergerak, tak siapno debu untuk tayamum. Terus ngadep kiblate ayah iki ya apa? Ditingali. Ada dua kemungkinan. Misalnya niki ranjang rumah sakit, niko lor, niko kidul. Kemungkinan ngeten. Kemungkinan malih ngeten. Berarti mriko pundi? Timur sana barat ngeten. Niki kali-kali ini saged. Sing rada angel lek moro ngeten rumah sakit ini. Mencelong rono berarti nopo niku? Barat daya nopo niku namanya. Lek ngeten mawon aman, ngeten kali ngeten aman. Lek ngeten berarti salate miring. Pasien itu salatnya miring, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Miring, akhirnya yang menghadap kiblat itu wajah sak pengadekan perainan sampai ten sikil itu bisa mustaqbilal kiblah. Misalnya niku kiblat nggih miring ngeten. Manten ngoten lek rukuk noleh tentengen ngeten. Lek sujud mangke noleh lebih dalam daripada rukuknya ngeten. Pun selesai kali ngeten. Ngeten sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar ngeten. Miring. Kalau ranjangnya ngeten. Lek ranjangnya ngeten tambah sekeco. Tinggal nanti kepalanya, bagian kepalanya diangkat. Saged kali bantal, saged kadang sebagian ranjang rumah sakit niku saged dilungguhaken ya. Wonten sing manual ndamel ongkek ngeten ngek. Wonten sing ndamel remote tet. Jenengan ndamel manual nomor remote. Wis nek omahe masih turun karpet sing penting sehat wal afiat. Allahumma amin. Ditekakan ngeten akhirnya bisa mustaqbilal kiblah. Yang mustaqbilal kiblah wajah dan telapak kaki. Kalau ranjangnya ngeten, telapak kaki dingetenaken supaya mustaqbilal kiblah. Demikian juga wajah ini juga bisa mustaqbilal kiblah. Intinipun kalau sholat wajib harus berdiri. Kalau tidak bisa berdiri baru boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah mboten wajib, ngadeg niki mboten wajib, boleh duduk. Nggih sesekali dipraktekaken monggo, tapi ten griya mawon. Lek ten masjid mangke dados fitnah. Sholat qobliyah subuh moro lungguh, ngoten nggih, moro lungguh dados fitnah. Tapi lek jamaah wis maklum, nggih sak temene mboten napa-napa. Sholat sunnah boleh dengan duduk. Apa ngadakan Ramadan tahun ngajeng traweh ambek lungguh. Imame lungguh, makmume insyaallah rame niku masjid mangke. Viral ya, viral. Secara fikih angsal, tapi yo lek tirose tiyang Jawa ngono yo ngono, tapi yo aja ngono. Monggo lek ten griya misale. Ten griya salat malam lak derenge subuh niku moro mbek lungguh. Mboten napa-napa karena ini salat sunnah. Salat sunnah boleh duduk alias tidak wajib berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Wajib membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Baik salat wajib maupun salat sunnah. Baik oleh makmum, imam atau orang yang salat sendirian atau tidak berjamaah atau munfarid. Tiap rakaat satu kali membaca surat Al-Fatihah. Salat wajib wonten pinten rakaat satu hari? 17 rakaat. Berarti maos Fatihah ping pinten? 17. Baik salat sendiri, baik salat berjamaah. Lah sik watuk maneh berarti ana sing ganggu nih. Satu guru, satu ilmu, jangan mengganggu. Salat sendiri, salat wajib membaca surat Al-Fatihah.
Niki tentang Fatihah banyak keterangan. Pertama, wonten sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ada dua penafsiran ulama. Hadisnya kados mekaten. Tapi penafsiran ulama yang pertama, la sholata sahihah illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Menurut yang pertama, tidak ada sholat yang sah. Menurut yang kedua, la sholata kamilah illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sempurna kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Menurut penafsiran yang kedua, berarti sholat itu baru dikatakan sempurna kalau Fatihah. Berarti kalau tidak membaca Fatihah sudah sah tapi tidak sempurna. Penafsiran mayoritas ulama termasuk kita madhab Syafi'i adalah penafsiran yang pertama. Kalau kita sholat terus mboten maos Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Tidak sekedar tidak sempurna tapi tidak sah. Intinya pun penjelasan yang pertama tentang Fatihah. Fatihah niki wajib napa mboten wajib? Wajib. Yang kedua, Fatihatul makmum, Fatihatul imam, Fatihatul makmum. Fatihahnya imam itu Fatihahnya makmum. Wonten dua penafsiran malih. Penafsiran yang pertama, lek sampeyan dadi makmum gak usah maca Fatihah karena Fatihah panjenengan ditanggung kali imam. Ini penafsiran pertama. Dengan catatan penting, penafsiran pertama ini bukan yang kita ikuti. Bukan yang kita ikuti. Madhab kita tidak pakai penafsiran yang pertama nih. Pun salah paham sehingga pahamnya salah. Penafsiran kita yang kedua, bahwa riwayat tadi yang menjelaskan bahwa Fatihahnya makmum ditanggung oleh imam kalau makmumnya masbuk dan masbuknya tidak disengaja. Umpami panjenengan dugi temriki imami sampun lam yak walam yakullahu kufuwan ahad. Misalnya enggak? Pun maos Al-Ikhlas itu pun sudah ayat terakhir. Panjenengan melebet takbiratul ihram Allahu akbar. Tumaknina sebentar. Maos Fatihah nutut napa mboten? Mboten nutut. Maka saat itulah Fatihah panjenengan ditanggung oleh imam. Panjenengan langsung kemawon. Pokoknya tumakninah berdiri. Setelah itu langsung ikut imam untuk melakukan rukuk. Pokoknya masbuk dan masbuknya tidak disengaja. Benten malih lek sengaja. Imami maca Fatihah sik tak meneng nok teras dhisik karek setengah lenjer. Nutukaken rokoke. Tak pur dhisik. Lek cara balapan tak pur dhisik. Budal-budal mam karek separo iki mam. Maten waladhdallin amin. Dibuat di tempat sampah melepet. Akhirnya bener imam walam yakullahu kufuwan ahad. Ngaji Sabtu ini Fatihahku ditanggung oleh imam. Allahu akbar. Tumaknina dilu moro melok rukuk. Dalam hal ini Fatihahnya makmum tidak ditanggung oleh imam karena masbuknya napa? Masbuknya sengaja. Termasuk catatannya, makmum Fatihahnya tidak bisa lagi ditanggung oleh imam kalau belani sunnah daripada yang wajib. Nopo contohnya belani sunnah daripada yang wajib? Wis ngerti imame waladhdallin amin sareng-sareng terus wonten tiyang masbuk. Wis ngerti badhe rukuk imame. Lah kok sik mari takbiratul ihram jamaah sing masbuk niki wau. Lah kok sik belani doa iftitah.
kabira alhamdulillah inni wajjahtu wajhiya lillah. Bener, akhirnya wa ana minal muslimin. Walam yak imame sampun maos walam yakullahu kufuwan ahad. Imame rukuk panjenengan atau imam jamaah sing masbuk niku wau belum membaca surat Al-Fatihah. Dalam ilustrasi ini Fatihahnya dia tidak ditanggung oleh imam karena dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Lek cara Jawa nih, wong sing sunnah mbok lakoni, sing wajib kok gak mbok lakoni. Berarti solusinya gimana? Solusinya kalau masbuk tahu seperti itu, ya jangan belani iftitah, langsung saja baca surat Al-Fatihah. Kalau Fatihahnya gak nutup, ya langsung tumut rukuk. Tapi lek wis kadung kabiro walhamdul inni wajjahtu, loh imame wis rukuk. Yang dilakukan oleh makmum tadi harus menyempurnakan Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin. Lek telat ya napa tat? Kemungkinane kali. Lek telate enggak sampai 2 rukun perbuatan, jamaahnya masih sah. Tapi kemungkinan kedua, lek sampai telat 2 rukun perbuatan, ruknani fi'lani, maka sudah dikatakan sholat sendirian. Contohnya lek imame sampun napa lek 2 rukun perbuatan iki iktidal kali sujud, jenengan sing telat niku wau nutukaken Fatihah sampai imame niku sudah duduk di antara 2 sujud, berarti jenengan pun boten dihukumi jamaah kali imam karena sudah telat rukuk kali sujud, nggak sampai kan nggih sampai sujud, imamnya sampai sujud, berarti sudah ketinggalan rukuk kali ketinggalan iktidal. Tapi lek tasik nututi iktidal imam, jenengan nutukaken Fatihah, imamnya sampai rukuk, mantun ngoten jenengan rukuk, imamnya iktidal, berarti panjenengan cuma ketinggalan rukuk, tidak sampai rukuk dan ketinggalan rukuk dan iktidal, masih bisa jamaah dengan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan 4 rukun sholat dari 13 yang ada. Yang lain kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Barangkali wonten pertanyaan sampai nunggu trompet sangkakala yang kedua. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan di bermasnya bab masalah niat kalau niatkan waktu tak berada sebelum waktu ikram didapatkan seperti usulnya untuk maliki ini selesai. Tapi dalam hatinya itu apa kita mengikuti lafaz seperti itu, apa saya niat sholat itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Misalnya nenek moyang kita yang dulu kan niatnya niat ingsun sholat. Niat ingsun ya. Tadi apa kita mengikuti seperti yang Arabnya atau Jawanya? Nggih, mengikuti dengan hati apa yang dilafatkan boleh dua-duanya. Usolli boleh diikuti dengan usolli atau niat ingsun sholat dan seterusnya angsal. Pokoknya ada 3 unsur utama yang sudah panjenengan hadirkan di dalam hati. Aku ngelakoni opo, jenisi opo, macemi opo. Usolli fardhu subhi niku sampun cekap. Usolli aku sholat. Fardu hukume fardu. Subhi maceme jenise, maceme napa? Subuh. Jenisnya hukumnya wajib. Tapi ketika dilafatkan itu kerentek ten lebete manah niku tasik dereng wajib. Hanya dikerentekaken ten manah sesuai maksud panjenengan itu untuk membantu kekhusyuan, untuk membantu kekhusyuan bahwa aku saiki wis mulai dene nglakoni salat. Maka ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu yang wajib dikerentekaken ten manah. Nah, sing dikerentekaken ten manah boleh Arab, boleh versi Arabnya, boleh versi
Indonesianya boleh versi Jawanya. Allahu Akbar. Mau lengkap saged. Dikerentak katakan ten manah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Saged kranten gerakan batin itu lebih cepat daripada gerakan lisan. Kalau mau singkat nggih monggo, sing dikeretekaken mek usolli fardhu subhi niku sampun cekak. Intinipun ngerentekaken lafadz niat ten manah ada dua tempat. Yang pertama ketika kita melafatkannya sebelum takbiratul ihram, monggo sing dikerentekaken sing Arab napa sing Jawa, tapi itu masih belum wajib. Yang dikerentekaken ten mana hanya untuk membantu kekhusyuan hati, menghadirkan hati dalam sholat. Yang wajib ngerentekaken niat ten nalikane takbiratul ihram, dan boleh yang dikerentekaken versi Arab, versi Indonesia, versi Jawa, monggo. Tapi biasanya dengan catatan terakhir, lek sing dilafataken sadèrèngé takbir nggih, sing dilafataken usolli fardhu subhi niku nggih lek sing paling gampang sing dikerentekaken sami kali sing dilafataken. Cek mboten ono proses translate menerjemah dari lisane Arab ten manahe Jawa. Tapi ketika takbiratul ihram niku monggo damel versi niat ingsun niku monggo, karena lafadz kita Allahu Akbar dalam hati usolli fardhos subhi atau niat ingsun kula nglampahi salat fardu subuh. Dintenipun Assalamualaikum. Kalau makmum itu gerakannya dua kali mendahului imam, apakah sholatnya termasuk sah atau tidak? Yang kedua, kalau makmum itu apakah setelah rakaat kedua atau ketiga tetap baca kabiro atau langsung ke yang rakaat yang berjalan? Waalaikumsalam. Yang pertama, ketika sudah mendahului imam dua rukun perbuatan, ya berarti dia sudah menahbiskan diri keluar dari ikatan imam. Tidak lagi ada irtibat antara makmum dengan imam, berarti dia dihukumi sholat sendirian. Tidak lagi nawa niki tumut imam. Nggih napa gunane tumut imam? Lek imame diswali piye ya. Kalau cuma satu kali rukun perbuatan itu haram tapi sholatnya sah. Tapi lek sampai nyalip loro niku memang wis semangate Valentino Sorry nih. Bukan Valentino Rossi tapi Valentino Sorry benar. Sorry mam, aku wis dhisik ae wis gitu. Itu sudah mungkin niat mufaraqah. Yang kedua, kalau sudah napa niki napa kala wau menangi rakaat makmum menangi rakaat kedua, rakaat ketiga, ten kitab syarahnya Irsyadul Ibad Manahijul Imdad karya Syekh Yai Ihsan Jampes itu ada 5 syarat. 5 syarat kita masih disunahkan untuk membaca doa iftitah. Maka kita bahas 5 itu, tapi kembali kepada nopo ingkang panjenengan tangletaken, dikembalikan kepada kapan kita masih disunahkan iftitah atau sudah enggak iftitah. Sebenarnya kalau masih menangi, misalnya menangi rakaat ketiga nih, imam rakaat ketiga panjenengan takbiratul ihram, panjenengan tasik saged disunahkan untuk membaca iftitah. Karena itu iftitah setelah takbiratul ihram panjenengan. Meskipun takbiratul ihramnya imam sudah di rakaat pertama, tapi biasanya khawatirnya mboten nutut. Khawatirnya mboten nutut karena imam di rakaat ketiga mek maos napa tok? Fatihah tok, mboten iftitah, mboten surat. Khawatirnya mboten nutut. Ketika mboten nutut, mangke dikembalikan ke 5 syaratnya yang disampaikan Mbah Yai Ihsan Jampes itu, mangke jenengan malah wajib nutukaken Fatihah. Padahal ketika nutukaken Fatihah sak mantune maos iftitah, ada kemungkinan ketinggalan imam sampai 2 rukun perbuatan. Kesimpulannya tetap sebenarnya masih disunahkan, tapi mengapa lebih baik kita tidak membaca, lebih baik kita mendahulukan Fatihah? Karena apa? Khawatir belani sunnah sing wajib mboten
nutut karena imamnya hanya membaca Fatihah, itu pun di dalam hati. Fatihahnya imam di dalam hati. Biasanya makwet nih, ya. Makwet satset makwet. Inggih. Setunggal malih monggo. Iki. Kriteria lirihnya Al-Fatihah itu didengarkan dengan sendiri atau seperti apa, katakan mengganggu jamaah sebelah. Sami-sami, saya membaca rukun perbuatan yang mulai takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam, itu khilafnya ulama ada dua. Menurut yang pertama, pokoknya keluar dari makhrajnya meskipun tidak didengar sendiri. Pokoknya sudah keluar hurufnya meskipun tidak didengar oleh telinganya sendiri. Tapi ini madhab Maliki. Madhab Maliki. Selain madhab Maliki, wajib didengar oleh telinganya sendiri dalam kondisi normal dan situasi normal. Kondisi normal sing maca gak bufudefek. Gak napa? Gak bener. Yang kedua, situasi normal. Situasi panjenengan ini masjid jenengan pinggir rembong, kadang gak normal, untungnya ditutup ya. Coba gak ditutup, warwer napa mboten iki? Warwer napa maneh Jumatan. Kula mewangkel lek khutbah ten masjid pinggir rembong, lek noleh ten embong. Tibake sik wakeh sing gak Jumatan. Warwer itu berarti situasi kadang tidak normal, berarti tidak perlu dipaksakan untuk sampai diperdengarkan. Pokoknya seandainya situasi normal, saya sudah bisa mendengar bacaan ini. Dan itu madhab mayoritas ulama, jumhur ulama. Kesimpulannya kita termasuk mengikuti jumhur mayoritas ulama ini, yaitu madhab Syafi'i, wajib dilafatkan dan wajib sampai seukuran didengar oleh telinganya sendiri, dengan catatan orangnya normal, berada dalam situasi yang normal. Kalau situasinya nggak normal, mungkin boten kipas angin, damel kipas angin, suara angin atau suara warwere kendaraan, tidak perlu dikeraskan. Yang penting saya sudah melafatkan, seandainya dalam situasi normal saya sudah mendengar dengan telinga sendiri. Adapun kita memperdengarkan ke telinga sendiri terus terdengar orang lain, ya monggo dilatih kita itu khusyuk. Supaya apa? Jangankan suara teman kita, suara yang lain kita juga masih mendengar, fokus dengan bacaan sendiri, karena kita sedang berbisik kepada Gusti Allah dan kita menjadikan Allah sebagai mukhatab, pihak yang kita ajak bicara sebagai mitra tutur kita. Itu efeknya. Kita memperdengarkan ke telinga sendiri kadang sampai krungu wong liya. Tapi nggih cuk banter-banter, pokoknya seukuran terdengar oleh telinganya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.